Selamat pagi teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan kali ini saya bersama New Beat lagi. Ini motor yang saya yakin ya kalian pasti di sekitar kalian pasti ada lah. Biarpun kalian nggak punya, tapi kalian pasti deket banget sama Honda Beat. Mau di tetangganya, misalnya teman sekolah, di kantor, di mana aja di jalan juga bisa ketemu terus kan. Wajar lah karena populasinya 17 juta unit di Indonesia dari tahun 2018. Setelah video yang pertama kemarin yang first impression waktu launching, sekarang saatnya saya berkesempatan untuk jalan-jalan naik New Beat ini, Honda All New Beat 2020. Apa aja yang baru, apa aja yang membuat kami takjub, tonton terus videonya. Yang pertama kita ngomongin dulu mesinnya, mesin barunya. Cuma saya nggak ngomongin performa teman-teman. Kenapa? Karena saya takjub sama konsumsi bensinnya. Ini irit banget, gila irit banget ini mesin ini. Ya mirip kayak Honda Genio, tapi ini lebih irit sih. Kami ngetes dengan stylenya Otomotif TV, style yang pecicilan, yang kadang-kadang gaspol, kadang-kadang buat macet-macetan, pokoknya nggak ada eco-ridingan lah ya. Kita pakai normal kayak biasa, ridernya sama, rutenya juga sama. Kita dapat 50-51 km per liter. Oh, gila ya. Itu pecicilan. Kalau kalian yang lebih santai, halus bawa motornya gitu, saya yakin sih 60 km per liter juga dapat sih. Sesuai lah sama klaimnya Honda, karena Honda mengklaim mesin barunya ini bisa tembus 60 km per liter. Aduh, gokil sih, irit banget. Mesin barunya ini all new, 100% baru. Basicnya sama kayak yang dipakai di Honda Genio. Struknya naik, jadi overstroke banget. Terus crankcase-nya juga didesain lebih kecil, lebih simple. Jadi volume olinya sedikit banget. Dan performanya kalau kita rasain memang berbeda banget lah kalau dibandingin sama Beat yang sebelumnya. Kalau responsif awalnya sama yang lama. Tapi di kecepatan 50-60 km per jam itu tiba-tiba kayak dia lemot dulu gitu, baru ntar di atas 60 baru narik lagi. Agak butuh penyesuaian sih. Kenapa penyesuaian? Karena di kecepatan itu adalah kecepatan yang biasanya kita mau nyalip kan. Kalau nyalip itu biasanya di 50-60 km per jam. Jadi agak gembes-gembes gimana gitu kan, tiba-tiba agak lemot dulu. Dan kalau kalian yang punya kebiasaan langsung buka gas full gitu ya, langsung mentok gitu untuk dapetin akselerasi yang maksimal, di motor ini kayaknya agak beda juga. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk lebih sabar, lebih ngurut gasnya gitu. Kalau langsung dibuka gede gitu itu malah rasanya kayak ngorok gitu loh. Kayak ngok doang tapi nggak lari. Kalau diturunin gasnya itu malah baru kerasa kayak kedoronget gitu. Aneh sih, ini karakternya emang beda. Kalau menurut saya sih ini karakter yang didesain untuk ngejar konsumsi bahan bakar yang hemat tadi. Ya menurut saya sih oke lah ya. Honda Beat ini kan bukan motor buat kencang-kencangan, bukan buat pecicilan gitu. Kalau kita jalan di harian gitu juga paling rata-rata kecepatan berapa sih? 40 km per jam paling kan. Jadi ya menurut saya sih ini settingan yang disesuaikan sama kebutuhan mayoritas pengguna motor di Indonesia. Bukan cuma yang suka pecicilan, tapi juga yang bisa-bisa aja emak-emak, anak-anak sekolah buat ke kampus kayak gitu-gitu lah ya. Jadi tepat sih kalau menurut saya ini. Nggak perlu kenceng, yang penting irit, irit-iritnya. Terus waktu kalian cruising ya teman-teman ya, jadi misalnya di kecepatan 40 km per jam atau 80 km per jam sekalian di atas itu rasa mesinnya tuh halus banget. Halus, dan bukaan gasnya tuh kerasa cuma sedikit sekali, tapi motor udah melaju. Yang lajunya tuh kayak ringan, suara mesinnya juga kayak nggak ada beban, efisien banget. Dan ya wajar sih kalau menurut saya ini bikin posisi bahan bakarnya hemat banget. Sedikit catatan teman-teman, waktu tadi ya, waktu yang putaran mesinnya agak lemot dikit di 50-60 km per jam, itu kerasa sih sedikit ada getaran ya, getaran kayak ger kayak di CVT-nya gitu. Cuma kalau udah dicepetin lagi larinya, itu hilang. Karakter yang mirip kayak Honda Genio, mirip banget sih, karena basic mesinnya sama. Satu hal lagi yang bikin motor ini irit adalah udah pakai idling stop system. Nih, ada di sini tombolnya sama sih ya. Kalau kita berhenti, set 1, 2, 3, di detik ketiga mesinnya mati. Terus kita buka gas, gereng, otomatis akan mesin nyala lagi. Kemudian apalagi yang kalian mau tahu? Oh, top speed. Top speednya kita kemarin nyobain kalau di speedometer dapat 110 kurang dikit lah ya. Ternyata kalau kita ukurnya pakai Race Logic yang berbasis GPS itu nggak nyampe 100, cuma 90 sekian doang. Jadi ada deviasinya lumayan lah ya. Ini satu lagi, suara knalpotnya. Suara knalpotnya saya suka loh. Dia Euro 3 halus tapi masih ada garing-garingnya. Asik ya? Jadi kayak agak racing-racing gimana gitu, nakal-nakal gimana gitu. Dia pun sebenarnya ya kalau lagi langsam halus-halus aja, halus banget.
Satu lagi yang saya kemarin ngerasain juga, ini teman-teman, ground clearance-nya. Jarak antara mesin ke aspal kan sekarang jadi lebih jauh, lebih tinggi, 147 mm. Lebih tinggi karena engine mountingnya sekarang pindah ke atas, jadi di bawah itu benar-benar kosong. Itu enaknya nggak nyangkut-nyangkut, jadi ada posisi tidur apa tuh nggak gampang nyangkut. Satu lagi yang kalian pasti akan langsung jatuh cinta kalau udah nyobain motor ini adalah bobotnya teman-teman. Jadi bener-bener kalau kita ngerasanya tuh kayak fun to ride banget. Fun to ride-nya tuh karena motornya kecil, ringan, bobotnya juga enteng banget. Ini sama kayak Honda Beat generasi pertama yang karburator 90 kiloan. Gokil sih, enteng banget. Ringan dan kalau dipakai buat melihat-melihat tuh gampang. Takjubnya lagi adalah ketika kita pakai buat nikung kenceng gitu, itu rasanya stabil aja motornya. Ya tikungan L, lari 60 gitu ya, itu kayaknya masih gampang banget. Tapi karena bobotnya enteng banget, nah ini yang harus kalian hati-hati. Kalau kecepatannya udah di atas 80 km/jam, itu baru tuh kerasa tuh. Kerasa kayak ngelayang gitu, kayak nggak napak. Kayak karena saking entengnya, apalagi kalau jalannya agak bumpy ya, itu baru kerasa banget. Waduh, ini motor kayak terbang ya lama-lama ya, karena terlalu enteng. Overall saya sih suka sama MPS kayak gini, karena saya yakin ini akan memudahkan banget kalian yang khususnya perempuan tuh ya, mbak-mbak, cewek-cewek, emak-emak itu pasti akan gampang banget pakainya. Suspensinya juga kalau secara karakter ini berbeda sama yang lama, dia lebih lembut bandingkan awalnya. Jadi kalau kena impact pertama tuh kerasa banget lembut. Tapi ya kalau misalnya kalian melewat jalan yang rusaknya parah atau rusak yang terus-terusan ya, misalnya jalannya jalan batu banyak gitu, itu ya kerasa tetap gitu, tetap kerasa sih, nggak yang smooth banget. Meski begitu sih kalau menurut saya sih ini suspensinya better lah ya, lebih baik ketimbang versi yang sebelumnya. Sedangkan untuk posisi berkendara, ini sih plus minus ya. Plusnya kayak sudah saya jelasin di sebelumnya, dia kecil banget teman-teman, pendek, joknya juga buat duduk nyaman sekali. Karena pendek ya, stangnya, ruang kakinya juga nggak berubah kalau dibandingkan sama yang lama. Tetap nyaman, tetap simple kayak gini. Cuma posisi riding kayak gini nggak nyaman buat kalian yang terlalu tinggi teman-teman. Jadi misalnya punya tinggi badan 170, nggak usah jauh-jauh deh, Aan aja, Aan tuh 170-an ya. Itu kemarin kalau buat Aan lagi belok patah itu pasti akan langsung stangnya kena di paha gitu kan. Lalu ininya, decknya tinggi banget karena di sini ada akinya. Kalau yang jangkung-jangkung itu pasti akan kerasa pahanya tinggi banget. Udah gitu buat kalian yang punya perut agak gede gitu ya, itu pasti akan kerasa lebih kayak ketekan gitu perutnya kalau misalnya naik Honda Beat ini. Ya ini cocok, nyaman buat kalian yang punya badan nggak terlalu besar lah, nggak terlalu tinggi. Sedangkan untuk boncengan, impresnya sama kayak yang versi sebelumnya, nggak beda jauh. Lebar joknya, panjang-panjangnya, empuk-empuknya, puster penjakan kakinya pakai karet, mirip banget. Tapi ya kalau buat boncengan di belakang ini ternyata joknya nggak terlalu lebar. Ininya nih, dia nggak terlalu lebar. Jadi area bokong yang ke cover sama jok tuh nggak semuanya. Khususnya buat kalian yang ya kayak saya lah ya, saya tuh celananya ukuran 32, itu aja kalau diboncengin pakai Honda Beat ini kerasa banget nih, pinggul kanan kiri tuh kayak ngegantung gitu, dan nggak terlalu tebel. Dia emang empuk nih, joknya empuk, cuma kalau buat jalan jauh lama-lama pegel juga sih. Mungkin ini ya tambahin bantal ya. Satu lagi remnya ini kalau di yang varian tertinggi ini udah kombi brake ya, kombi brake system. Jadi kalau kita ngerem yang belakang, otomatis yang depan ikutan ke rem juga. Feelingnya empuk banget, ternyata nyaman di tangan, nggak pegel, nggak bagel. Padahal ini vendornya pakai Nissin loh. Nissin ini kalau di Beat yang lama agak keras-keras gimana gitu. Tapi di New Beat yang baru ini beneran nyaman banget, empuk dan pakem juga. Padahal kalau secara spesifikasi kita lihat disc brake-nya, kalipernya ya mirip-mirip lah ya. Masih kayak yang lama, kaliper satu piston, yang belakang juga tromol juga. Lalu di motornya juga ada parking brake lock-nya. Parking brake lock-nya ini agak susah sih kalau menurut saya. Biarpun tuas penguncinya panjang gitu, tapi buat nariknya agak repot. Jadi kalau misal di perempatan gitu enaknya pakai tangan dua gitu sih. Satu lagi saya suka adalah desainnya teman-teman. Ini ternyata catchy loh, biarpun secara garis besar bentuknya masih mirip-mirip sama versi yang sebelumnya. Tapi yang bikin saya suka adalah pertama nih, bagian sininya nih. Sininya kan kayak agak gemuk-gemuk gimana ya. Ini bikin kalau lagi dijejerin sama Beat yang lama, dia ini kelihatan lebih besar. Kelihatan lebih ya mirip-mirip kayak Vario 110 gitu lah. Biarpun sebenarnya secara dimensi, secara ukuran, kalian naikin juga rasanya masih rasa Honda Beat yang mungil, yang kecil itu. Lalu saya suka juga sama peleknya cakep banget.
spaknya Y gitu, mirip kayak Mercedes ini kayak gitu-gitu lah ya, kayak motor-motor sportnya Honda juga. Lalu lampu depannya dong udah pakai LED. LED ini yang jelas menghemat biaya ganti bohlam. Coba kalau yang ini LED hampir nggak akan rusak lah, kecuali kalian crash, kecelakaan, tabrakan atau apa gitu, kerendam banjir. Tapi kalau nggak ada accident sih rasanya ini bakal awet banget. Dan sorot lampunya kalau kita lihat sebenarnya mirip-mirip kayak yang bohlam yang lama, cuma beda warnanya aja. Yang lama kuning, yang ini lebih putih banget, tapi nggak yang terlalu pekat warna putihnya. Lampu deketnya, lebar kanan kirinya itu masih mirip kayak yang lama. Fokus ke jauhnya ke depan juga mirip-mirip. Kemudian fitur-fiturnya, ada beberapa fitur yang saya suka sih. Jadi dipakai buat harian tuh membantu banget. Yang pertama adalah ini nih, tombol ini nih, tombol bukaan seatnya. Kalau yang lama kita tuh tetap harus nyolok kunci ke belakang ini, krek, baru buka jok. Kalau sekarang cuma tinggal posisikan ke posisi seat, lalu ditekan tombolnya, langsung kebuka. Jadi misalnya waktu kita lagi isi bensin, misalnya ngisi bensin yang tankinya 4,2 liter ini lebih besar dari yang lama, itu jadi lebih mudah. Jadi kita nggak perlu colok-colok lagi. Bagasinya juga nggak signifikan sih, nggak terlalu berubah banyak, ini cuma 12 liter, cuma naik sedikit dibanding yang lama, tapi ya lumayan lah ya. Kemudian ini nih, konsolnya, konsol lasnya di sini. Ini kalau yang lama kan dia ada dua kanan kiri, kalau sekarang cuma satu doang yang sebelah kiri aja. Dan ukurannya, dimensinya tetap mirip kayak yang lama, jadi botol air mineral 600 ml juga tetap bisa masuk, biarpun ya setengah doang sih, setengah aja. Wah, gagal jadi kiper. Saya kayak gini kan, tuh dia masih agak nongol dikit lah. Cuma ukurannya ngepas banget, jadi malah kayak gigit. Karena gigit jadi nggak terlalu gampang terbang kalau kita lagi ngebut agak kencang gitu. Kemudian yang sebelah kanan, kalau yang baru ini, yang versi yang ada power outletnya, ini jadi rumah buat colokan lighter ya. Pakai laci kayak gini, tapi nggak bisa muat apa-apa lagi karena ruangannya emang sudah terlalu sempit. Yang bikin saya bingung adalah ini kan laci cuma buat colokan lighternya aja kan, biar dia nggak kena air, nggak kena hujan, nggak kotor gitu ya. Nah, ketika kalian lagi mau charging sambil jalan, kalau menurut saya sih sebaiknya ya jangan ditaruh di konsol sebelah kiri, tapi sebaiknya taruh di jaket, masukin ke jaket yang jaketnya ada resletingnya gitu kan, jauh lebih aman. Kabelnya memang akan agak keluar dikit ya, tapi rasanya sih nggak akan mengganggu lah ya, masih normal aja, minimal mengurangi resiko jambret gitu kan, jadi nggak terlalu mencolok ketika kalian sedang melakukan charging smartphone-nya gitu. Fitur lain yang baru dari motor ini, udah sih yang lain biasa-biasa aja, nggak terlalu nggak terlalu signifikan, kayak speedometer juga masih mirip-mirip, biarpun nyala lampunya kalau malam biru, kalau biru lebih adem sih dilihat malam-malam gitu kan. Kemudian parking brake lock, sensor standar samping, kombi brake system, ya standar lah ya, semua fitur-fitur yang udah ada di versi sebelumnya. Meski begitu, kalau menurut saya sih overall motor ini nih saya surprise banget sama satu, konsumsi bensinnya irit banget. Terus yang kedua, handlingnya ringan, enteng, lincah, tapi juga stabil waktu dipakai buat menikung yang kecepatannya nggak terlalu tinggi. Dan karakter suspensinya juga sedikit lebih lembut ketimbang versi sebelumnya. Kalau untuk harga ada di bawah sini. Ini yang paling lengkap, 17 juta. Warnanya pinky gimana gitu kan. Saya jadi merasa imut naik motor ini. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat saya test ride Honda Beat terbaru. Saya udah paparkan semuanya, mudah-mudahan bisa jadi panduan buat kalian yang lagi bimbang, lagi mau beli nggak ya gitu kan. Mau menambah populasi Honda Beat yang udah 17 juta itu, mau tambahin lagi gitu. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Tonton terus Otomotif TV, jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan follow Instagram otomotif_tv. Oh iya, jangan lupa tonton juga, subscribe channel baru kita, Motor Second. Motor Second sambung nggak pakai spasi, khusus bahas motor-motor bekas dan motor-motor legendaris. Mampir ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.